artik bahwa Allahku, Allahmu, Allahnya itu dipakai. Seharusnya yang tepat adalah Tuhan, Tuhanmu, Tuhannya, Tuhanku. Tidak bisa Allahku, Allahnya. Tetapi protes para ahli linguistik bahasa Indonesia di Indonesia tidak digubris oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya juga baru tahu, ternyata Lembaga Alkitab Malaysia penerbitannya juga di Jakarta. Jadi ini nampaknya ada link antara Indonesia dan Malaysia, kaum Kristen di Indonesia dan di Malaysia membuat link bahwa apa yang disebut Allah itu jangan dimaknai sebagai nama, disebut saja sebagai sebutan. Sehingga tidak salah bila kalau kita mendengar istilah tiada Tuhan selain Allah, itu maksudnya Tuhan yang kita sembah itu bernama Allah. Tapi kalau dalam Alkitab maknanya bergeser. Apa? Disebutkan jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah, mereka sebut tidak ada Allah kecuali Tuhan. Ini problem persoalan bahasa. Problem, apa maksudnya tidak ada Allah kecuali Tuhan? Sementara kita sudah jelas tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya mau bacakan, kalau ingin mau buka yang Kristen terutama yang ada di sini, coba sila buka pada Yosua, dalam kitab Yosua. Yosua pasal 24 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia berbunyi demikian. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Apa disebut? Jangan ada padamu Allah asing di tengah-tengah kamu. Kalau begitu, maksudnya Allah asing itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang asing. Jadi Allah di sini maksudnya bukan nama, tapi sebagai sebutan. Itulah yang membuat kita gelisah sebagai seorang Muslim, baik Malaysia di Indonesia. Bagaimana mungkin Allah yang sebagai nama diubah maknanya menjadi sebutan? Karena mereka memang punya testimoni, credo, bahwa Allah di dunia ini banyak. Ada Allah A, ada Allah B, ada Allah C. Tapi Allah orang Kristen yang disembah bernama Jesus Christ. Jadi sebutan Allah, memang mereka menyembah Allah, tapi Allah yang dimaksud bernama Jesus Christ. Sementara Muslim, Tuhan yang kita sembah itu adalah bernama Allah. Jadi, kita tidak mungkin bisa terima penggunaan mereka dengan sebutan Allah berbeda dengan penggunaan istilah Allah bagi seorang Muslim. Meskipun dengan istilah yang sama, tapi makna berbeda 360 derajat. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu. Yang kedua, tidak perlu hanya orang Islam yang harus kritik. Tapi orang Kristen Indonesia maupun orang Kristen Malaysia juga mengkritik dari tata bahasa Melayu dan Indonesia. Karena tidak mungkin istilah Allahku dan Allahmu itu dikekalkan. Karena bertabrakan dengan nahwu, baik Malaysia maupun Indonesia. Inilah yang menyebabkan kita mengajukan protes. Saya kira begini, Malaysia ini adalah test case. Di Indonesia kita semua sudah gelisah. Bukan hanya saya yang gelisah. Semua pembicara yang ada tadi gelisah. Dan orang-orang di Indonesia sudah gelisah mengenai penggunaan istilah Allah dalam Bible orang-orang Kristen di Indonesia. Kami sudah mengajukan protes. Para ahli bahasa Indonesia mengajukan protes. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia tidak pernah menghapusnya. Tetap saja. Jadi mau tidak mau, pemerintah harus ikut campur dalam menegaskan ini. Dan Malaysia sudah memulai ini. Kami salut dengan apa yang dilakukan itu. Tanpa itu tidak bisa. Kalau misalnya dengan dalih, orang-orang Kristen di Malaysia mengatakan orang-orang Sarawak sudah mengenal istilah Allah itu, sudah mengenal. Apa alasannya? Di rumah saya punya Alkitab berbahasa Dayak Maanyan. Saya belum cek yang bahasa Dayak Iban yang ada di Malaysia. Dalam bahasa Dayak Maanyan itu sempat saya kutip di sini. Ada teks yang berbunyi begini. Ketika Yesus disalibkan, apa yang dikatakan? Yesus nuing, sintama Tuhan ala talanu. Sintama Tuhan ala talanu. Anri sagalis seinu, anri sagalis amiru renu, nelang anri katulu akal budinu. Maaf, saya nggak bisa bahasa Dayak, tapi di sini saya sempat menemukan Tuhan ala talanu. Berarti terjemahan ini memberikan konfirmasi bahwa orang-orang Dayak sebelum mengenal Bible ini, mereka sudah kenal Allah Talanu. Apa itu Allah Talanu? Allah Talanu berarti Allah Ta'ala milikku. Allah Talanu, Allah Ta'ala.
Ini menandakan bahwa Islamisasi di tanah Dayak lebih awal dibanding Kristen itu sendiri. Oleh karena itu orang Kristen memanfaatkan istilah alat talanu dipakai oleh mereka. Ini adalah proses evangelisasi kepada orang-orang Muslim di tanah Dayak. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah sudah dipakai oleh orang-orang Kristen di tanah Melayu maupun di Indonesia, itu sebetulnya alasan yang tidak bisa dibenarkan. Justru ini adalah sebuah terjemahan yang tentu saja harus menghormati bahasa asli. Saya berani mengatakan di sini, orang-orang Kristen pasti merujuk pada teks asli. Teks asli umat Islam berbahasa Arab dan muncul kata Allah. Orang-orang Kristen mengakui bahwa teks asli New Testament, the New Testament, Perjanjian Baru, itu ditulis dalam bahasa Greek. Tapi di dalam bahasa Greek tidak pernah muncul kata Allah, satu pun tidak pernah muncul. Justru yang ada, kalau saya mau boleh kutip, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 disebutkan en arche en hologos, kai hologos proston theon, kai theos en hologos. Itu bahasa Greeknya. En arche, pada mulanya. Orang Malaysia mengatakan pada mulanya. Di Indonesia pada mulanya. En arche, en hologos adalah logos. Logos itu kalau bahasa kita sama dengan firman. En hologos proston theon, dan logos atau firman itu bersama-sama dengan theon, yaitu theos. Kai theos en hologos, dan firman itu adalah theos. Jadi yang ada itu kata theos, kalimah theos, bukan kalimah Allah. Merujuk pada teks asli. Kalau teks asli tertulis theos, theon, lebih baik itu yang dipakai sebagai identity marker orang-orang Kristen di Malaysia maupun di Indonesia atau Asia Tenggara ini. Seharusnya menggunakan theos. Dan Roman Katolik yang menggunakan bahasa Latin, muncul kata dios. Dios dan theos, dios bahasa Latin, theos bahasa Greek. Latin dan bahasa Greek itu satu rumpun. Maka yang satu menyebutnya dios, yang satu theos. Dan ini satu akar dengan bahasa Sanskrit, dios. Maka ada dius pater. Jadi satu rumpun. Jadi kalau kembali pada teks asli, sebetulnya tidak ada masalah. Dan umat Islam merujuk pada teks asli, muncul kata Allah. Nah, masalahnya yang terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, diterjemahkan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang di negeri Arab, yang Injil berbahasa Arab menyebutkan, fil bad'i kanal kalimah, wal kalimatu kana indallah, wal kalimatullah. Jadi mereka menggunakan istilah Allah dalam konteks Kristen Timur Tengah, betul, ada kata Allah. Tapi ingat, itu bukan teks asli. Itu adalah teks terjemahan Injil berbahasa Arab. Masalahnya di Indonesia itu lain, kalau di pesantren. Orang-orang Kristen, cerdik pandai Kristen, itu ke pesantren-pesantren di Indonesia. Dan datang ke sana dengan membawa Alkitabul Muqaddas. Kalau orang-orang pesantren, kiai-kiai di pesantren, terutama yang di desa-desa, selalu mengatakan, oh ini ya Injil yang asli. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa yang asli itu berbahasa Arab. Jadi dikiranya Nabi Isa itu berbahasa Arab. Padahal itu hanya terjemahan. Nah inilah yang dipakai, kelemahan seperti inilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen untuk melakukan evangelisasi. Melalui bahasa yang dikekalkan di kalangan mereka. Jadi saya kira di sini juga menjadi problem. Jadi mudah-mudahan kita mulai duduk bersama. Tidak perlu hanya orang-orang Muslim. Kalau bisa orang Muslim dan non-Muslim, terutama yang Kristen, mengadakan dialog. Bukan debat tapi dialog. Untuk memperbincangkan persoalan seperti ini. Salah satunya mengenai kalimat Allah ini. Supaya sama-sama tahu. Kita selama ini tidak tahu Kristen itu seperti apa. Karena kita memang tidak pernah mengadakan dialog dengan mereka. Orang Kristen juga tidak tahu Islam. Juga karena tidak mengadakan dialog dengan kita. Tetapi kalau kita sama-sama dialog, tahu bagaimana Injil dan bagaimana Quran, ayo duduk bersama memperbincangkan ini. Nanti akan jelas. Kalau mengatakan bertujuan mengembalikan pada teks asli, maka Allah sebagai nama kembalinya pada Islam. Kristen, gunakanlah kata theos atau kurios. Karena itu yang muncul. Sehingga kalau dengan demikian adil kita. Tidak perlu ada saling curiga mencurigai. Muslim bisa toleransi kepada yang Kristen bisa toleransi kepada yang Muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup memberikan sebagai pengantar. Nanti kita bisa dialog lebih intensif. Supaya kita bisa memperoleh pengetahuan baru mengenai hal ini. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup sekian dan terima kasih atas perhatian.